Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita dalam melaksanakan puasa ini tidak ada halangan suatu apapun. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar mengukur besar sudut. Alat untuk mengukur sudut namanya adalah busur derajat. Bendanya seperti ini. Harganya sangat murah, cuma Rp500 saja, tapi sangat bermanfaat. Nah, sudut satuannya adalah derajat. Dilambangkan dengan lingkaran kecil di atas angka seperti ini. Nah, ini namanya derajat. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, ini dibaca sudut ABC besarnya adalah 70 derajat. Seperti ini. Sudut DEF sama dengan sudut DEF besarnya adalah 90 derajat. Ini sudut lancip, ini sudut siku-siku. Nah, sekarang kita praktekkan cara mengukur sudut. Pertama, kita buat dulu sudutnya. Kita buat garis. Garis sudah jadi. Nah, cara mengukur sudut, kita harus letakkan titik tengah busur tepat di titik sudut ini. Kita letakkan ini, harus pas. Nah, kemudian, kebalik. Seperti ini. Kemudian, kita tarik lurus, kita luruskan salah satu kaki sudut, boleh yang atas, boleh yang bawah, dengan angka 0. Nah, angka 0-nya ada di sini juga ada. Kita salah satu aja. Nah, seperti ini. Titik sudutnya sudah pas, angka 0-nya sudah lurus dengan kaki sudut. Nah, sekarang kita lihat, karena angka 0-nya adalah 0 hitam, maka yang kita lihat adalah angka hitam. Salah satu kaki sudutnya lurus dengan angka yang mana? Di sini angkanya 60, berarti ini sudutnya sama dengan 60 derajat. Kalau kita pakai yang merah, berarti seperti ini. Titik sudutnya tepat dengan garis tengah sudut. Angka 0-nya diluruskan. 0-nya diluruskan. Sudah lurus. Angka 0 ini angka yang merah, berarti yang kita lihat adalah angka merah. Yang lurus adalah angka 60. Jangan lihat yang dalam, karena warnanya kan berbeda. Kalau angka 0-nya merah, berarti yang dilihat adalah angka merah. Tapi kalau tadi angka 0-nya adalah hitam, berarti yang dilihat angka hitam. Nah, besarnya tetap 60 derajat. Nah, sudut 60 derajat ini termasuk sudut apa coba? Masih ingat nggak? Kita sudah pelajari berbagai macam sudut. Ada yang namanya sudut lancip, sudut siku-siku, sama sudut tumpul. Nah, kalau 60 derajat ini berarti dia adalah sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Sekarang kita coba buat lagi sudutnya.
Nah, cara mengukurnya seperti tadi. Titik tengah sudut, titik tengah busur, kita paskan dengan titik sudutnya. Nah, kemudian salah satu kaki sudut kita luruskan dengan angka 0. Kita pakai yang merah. Angka 0. Sudah lurus. Kemudian kita lihat angka yang merah yang lurus dengan kaki sudut adalah angka 90. Berarti ini adalah 90 derajat. Nah, besar sudutnya 90 derajat. Sudut 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku. Kalau kita pakai angka yang hitam, 0 hitam, kita seperti ini. Titik sudut kita paskan dengan garis tengah busur. Kemudian angka 0-nya kita luruskan. Sudah lurus. Angka 0 sudah lurus. Kita lihat yang di tengah-tengah adalah 90, berarti ini besar sudutnya 90 derajat. Nah, sekarang coba kita buat lagi. Garis tengah busur kita paskan dengan titik sudut. Kalau sudah pas, kaki busur kita luruskan dengan angka 0. Sudah lurus. Nah, angka 0-nya adalah angka 0 merah, berarti yang kita lihat adalah angka yang merah. Nah, kaki sudut salah satunya itu ada di antara 110 dan 120. Di sini ada garis kecil-kecil, 110-nya di sini. Kita hitung 1 2 3 4 5. Pas di garis 105. Ini berarti besar sudutnya 105 derajat. Nah, sudut 105 derajat ini 115 maksudnya. 115. Karena tadi kan di antara 110 sama 120 ya, 115. Nah, sudut 115 derajat ini dia lebih besar daripada sudut siku-siku. Ini lebih besar dari 90 derajat. Berarti ini adalah sudut tumpul. Selanjutnya, bagaimana cara membuat sudut dengan ukuran yang sudah ditentukan? Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, buatlah sudut ABC. Sudut ABC dengan besar sudut 60 derajat. Caranya begini. Pertama, kita buat dulu garis lurus. Garis lurus boleh ke sini, boleh ke sini, terserah. Yang penting kita buat dulu garis lurus. Setelah itu, kemudian kita pilih salah satu ujung garis lurus untuk dijadikan sebagai titik sudut.
Kita boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, kita pakai yang ini saja. Ujungnya kita paskan dengan titik tengah busur ini. Garis sudut kita paskan dengan angka 0. Kita luruskan. Sudah lurus. Kemudian kita cari angka 60 dengan angka yang hitam, angka warna hitam, karena garis nolnya adalah angka hitam. Angka 60 di sini, lurusnya adalah di sini. Kita kasih tanda titik. Nah, jika sudah, kita buat garis. Kita kasih nama A, B, C. Besar sudut adalah 60 derajat. Sudah jadi. Misalkan ada soal lagi. Besarnya sudut DEF. Besarnya 85 derajat. Sama seperti tadi, kita buat dulu garis lurus. Sekarang garis lurusnya seperti ini. Salah satu ujung garis kita jadikan sebagai titik sudut. Boleh pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Yang ini saja. Kita paskan dengan garis tengah busurnya. Angka 0 kita luruskan. Kita pakai angka 0 yang merah, jadi yang kita cari adalah angka 85 merah. Nah, di sini sudah ada 80, ini garisnya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita kasih tanda. Jika sudah, kita garis. Kita kasih nama D, E, F. Besarnya adalah 85 derajat. Kita contohkan sekali lagi. Misalnya buat sudut STU 100 derajat. Kita buat garis lurus. Kita pilih salah satu ujung garis sebagai titik sudut. Kemudian kita paskan dengan garis tengah busur. Angka 0-nya diluruskan. Kita cari angka 100 yang merah. Karena di sini angka 0-nya yang lurus adalah yang merah, bukan yang hitam. 100 yang merah di sini. Garisnya ini. Kita kasih tanda. Kemudian kita garis lurus. Setelah itu kita kasih nama STU. S-nya di sini, T-nya di sini, U-nya di sini juga boleh. Yang penting huruf yang di tengah ini adalah titik sudutnya. Ini kan huruf B, sudut ABC, huruf B ada di tengah, berarti B adalah titik sudutnya. Sudut DEF, huruf E di tengah, berarti E adalah titik sudutnya. Nah, ini sudut STU, T-nya harus menjadi titik sudutnya. Ini besar sudutnya adalah 100 derajat. Berarti ini sudut tumpul ya. Kalau yang dua tadi 60 sama 85 itu berarti sudut lancip. Ini juga sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Sekarang kita akan membaca sudut pada jarum jam. Nah, di sini Pak Enggar sudah ada gambar jam. Kita akan menunjukkan jam 3.00, jam 3.00.
Jam 3.00. Jarum pendeknya ke angka 3. Jarum panjang ke angka 12. Jam 3.00. Nah, seperti ini. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ini? Besar sudutnya berapa? Nah, kalau menyiku seperti ini, sudah pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi dia sudut siku-siku. Nah, kita buktikan dengan busur derajat. Titik tengahnya ada di tengah-tengah ini, jarum. Titik tengah jamnya. Angka 0 sudah lurus. Angka 0 sudah lurus. Kemudian garis sudutnya yang satunya adalah lurus ke 90, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Sudut siku-siku berarti jam 3.00 ini, jam 3.00, 03.00, besar sudutnya adalah 90 derajat. Sekarang kita coba yang ini. Kita coba dulu, kita angka dulu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, kita coba jam 6.15. Jam 6.15. Jam 6.15 garis jarum pendeknya ke angka 6. Jarum panjang ke angka 3. 6.15. Nah, ini juga besar sudutnya 90 derajat. Kita buktikan. Titik sudut di tengah busur, garis busurnya paskan dengan angka 0. Sudah pas. 0, 90, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang selanjutnya kita buat jam 3:05. Jam 3, jarum pendek angka 3, lewat 5 menit, berarti jarum panjang ke angka 1. Jarum panjang ke angka 1. Besar sudutnya kita ukur. Titik sudut sudah pas dengan titik tengah jam. 0-nya sudah lurus, berarti kita tinggal lihat angkanya. Angkanya ada di 60. Ya, 0-nya lurus. 60. Garis atau jarum jam yang panjang itu ada di angka 60, berarti besar sudutnya adalah 60 derajat. Ini 03.05. Jam 3:05. Nah, sekarang kita buat lagi misalnya jam 4.00. Kita tulis dulu angkanya. Oh, ini 2. 7, 8, 9, 10, 11. Jam 4.00 berarti jarum pendek sudah pasti ke angka 4. Jarum pendek ke angka 4. Dan jarum panjang ke angka 12. Kita ukur dengan busur derajat. Titik sudut dipaskan dengan garis tengah busur, kemudian salah satu kaki sudut kita luruskan dengan angka 0.
titik sudut, angka 0 sudah lurus, berarti angka 0-nya ada di hitam, berarti yang kita lihat adalah angka hitam. Yang lurus dengan garis kaki sudut satunya adalah 120. Nah, berarti besar sudut dari jam 4.00 adalah 120 derajat. Kita buat contoh lagi. Kalau misalnya jam 3:10. Jam 3 berarti jarum pendek ke angka 3. Jarum panjang ke angka 2. Kita paskan titik sudut dengan garis tengah busur. 0-nya kita luruskan dengan salah satu kaki sudut. Sudah lurus. Besarnya adalah 30 derajat karena jarum panjangnya lurus dengan angka atau garis ke 30 ini. 0, 10, 20, 30. Berarti besar sudut dari jam 3:10 adalah 30 derajat. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan setiap jarak angka ini besar sudutnya adalah 30 derajat. Jadi 12 ke 1 30, 1 ke 2 30, 2 ke 3 30, 3 ke 4 30. Jadi setiap jarak ini besarnya adalah 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Seperti contoh yang pertama tadi. Nah, yang ini karena besarnya setiap sudut adalah setiap jam adalah 30 derajat. ditambah 30 berarti 90. Sudut ini besarnya 90 derajat jam 3.00 karena jaraknya 1, 2, 3. Setiap jarak ini besarnya 30 derajat. Apabila ada yang jarumnya di tengah-tengah, misalnya jam 5.30 atau setengah 6. 30 itu jarum panjangnya berarti ada di angka 6, jarum panjang di angka 6. Nah, karena sudah setengah 6 berarti jarum pendeknya di tengah-tengah antara 5 dan 6. Sini jarum pendeknya. Nah, sudut seperti ini besar sudutnya adalah 15 karena kalau garisnya ke angka 5 itu besarnya kan 30 derajat. Nah, garis ini ada di tengah-tengah antara 5 sama 6. Berarti 30 dibagi 2, 15 derajat. Berarti setengah ini besarnya adalah 15 derajat. Sudah bisa dipahami ya bahwa setiap angka ini besarnya jaraknya 30 derajat. Kemudian sekarang soalnya.
soal yang harus dikerjakan. Nomor 1. Yang nomor 1, berapakah besar sudut dari jam yang menunjukkan pukul A 10.00 atau jam 10 tepat, B 10.20 atau jam 2:20, C 12.25 jam 12:25, D 6.00 atau jam 6 tepat, E 4.30 jam 4:30 atau setengah 5. Yang nomor 2, gambarlah jam yang menunjukkan sudut. Gambarlah jam yang menunjukkan sudut A 60 derajat, B 90 derajat, C 150 derajat, D 120 derajat, E 135 derajat. Jadi yang ini kalian gambar jam, kemudian kalian gariskan jarum jamnya kemana yang menunjukkan sudutnya ini. Kalau yang ini tadi yang ditanyain sudutnya berapa kalau jam ini. Nah, kalau yang ini kalian gambar jam yang sudutnya harus sebesar ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.